selamat siang. Halo, Halo, selamat siang. Ini betul dengan Irma ya? iya, Oke, Irmai, Kak Adel masih belum lihat mukanya Irma ini. Boleh dibantu untuk nyalain kameranya dulu? caranya gimana ya, Kak? Oke, caranya ada di paling bawah. Irmai boleh lihat ada bacaan audio, video sebelah kiri di bawah namanya Irmai. Audio, video, Iya, boleh diklik diklik di ini. bagian. Betul, diklik bagian Oh, videonya ya. ya, Oke, sudah jelas ya Irma ya. Oke, Irma, sudah. selamat siang sebelumnya. Irma, kalau boleh Selamat tahu, siang, Kak. sekarang didampingi sama mama atau sama papa? Sama Mama. Oh, sama mama. Oke, boleh dibantu mamanya dipanggilkan terlebih dahulu? Oh ya, sebentar. Oke. Sudah, Kak. Oke, halo mama, selamat siang. Halo siang, Kak. Halo, selamat siang. Oke, di sini sudah ada Irmai dan juga Mama. Sebelumnya terima kasih banyak Mama dan Irmai sudah menyempatkan waktunya ya untuk ikut trial class di Algorithmics ini sendiri. Sebelumnya Kak Adel mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke. Iya, Nama kakak di sini Kak Adel, nanti Irmai dan juga Mama selanjutnya akan boleh panggil Kak Adel dengan Kak Adel aja ya. Oke, oke. baik. Di sini Kak Adel sebagai tutornya Irma ini untuk kelas coding dan desain di Algorithmics ke depannya ya. Sebelumnya Kak Adel Iya, untuk menjelaskan, kebetulan untuk kelas ini kita akan untuk kelas ini akan berlangsung selama 60 menit. Kak Adel mau tanya dulu sama mamanya Irma, kira-kira berkenan untuk nemenin Irma dan juga Kak Adel dalam proses trial class hari ini? bisa, bisa. Bisa ya, Mam ya, di 60 menit ke Ya, depan. Kalau bisa. Irma sendiri siap belajar sama Kak Adel hari ini? Siap, Kak. Oke, boleh minta jempolnya dulu ke atas? Good job. Oke deh. Baik, sekarang prosesnya setelah Kak Adel coba perkenalkan terlebih dahulu dari sudah Kak Adel jelaskan ya, nanti kelasnya akan berjalan selama 60 menit ke depan. Nanti juga kita akan terbagi dengan 4 sesi. Pertama, yaitu Kak Adel ada proses perkenalan dulu nih sama Irmai dan juga Mama. Jadi supaya Kak Adel lebih kenal sama Irmai juga gitu. Kira-kira Irmai itu butuhnya apa? Nanti Kak Adel bisa sesuaikan kelas yang cocok untuk Irmai ke depannya. Oke? Oke. Oke, nanti yang kedua Kak Adel akan menjelaskan terkait, oh kita nanti akan ada sesi terseru nih, yaitu sesi praktikal. Jadi nanti Irmai sama Oke. Kak Adel kita coba main game ya. Kira-kira Irmai suka nggak main game? Itu, Kak. Suka ya, nanti coba kita sama-sama kita belajar bikin game, oke? Oke. Oke, baik. Setelah itu nanti ada sesi ketiga, yaitu perkenalan dari algoritmik, Mam. Jadi nanti Kak Adel coba izin menjelaskan terkait bagaimana sih untuk silabus dan juga kurikulum maupun kultur kelasnya akan seperti apa yang akan Irmai dapatkan jika misalnya Irmai bergabung di Algorithmic. Seperti itu ya, Mam ya. Oke, nanti pada saat ke sesi terakhir, sesi keempat yaitu adalah sesi registrasi. Jadi pada saat proses nanti pada saat perkenalan, nanti juga kita ada yang namanya sesi praktikal ya. Kita bisa lihat nanti, Mam, kira-kira si Irmai nyaman gak nih untuk belajarnya, terus cocok nggak sama sistem pembelajaran yang ada di Algorithmic gitu. Nah, nanti Kak Adel coba bisa bantu untuk registrasi dan juga dari segi budgeting ya, Mam ya, dari segi pembiayaan seperti itu. Nanti Kak Adel akan menjelaskan di akhir. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira kalau dari Mama sendiri ada pertanyaan? Belum ada, lanjut aja, Kak. Belum ada. Oke, berarti Kak Adel boleh izin lanjut ya, Mam ya. Oke, Ya, Kak Adel mau coba ngobrol sama Irmai dulu, boleh? boleh. Oke, halo Irmai, apa kabar hari ini, Nak? Sehat? Sehat, Kak. Sehat, oke. Kak Adel mau tahu dong, sekarang tuh Irmai umur berapa dan kelas berapa? Sekarang umurnya 9 tahun. 9 tahun, oke. Di kelas berapa, Nak, sekarang? 3. Oh, kelas 3, oke. Ya, Sekarang berarti Irmai baru pulang sekolah ya? hari ini nggak masuk. Oh, kenapa? Kok nggak masuk? Karena tadi Sakit. pagi nggak enak badan, jadi nggak masuk. Oh, alah, lagi nggak enak badan. Tapi sekarang nggak, Iya, tapi sekarang nggak apa-apa nih ikut kelas sama Kak Adel. Aman ya? nggak apa-apa. Oh, aman. Aman. Oke, siap. Baik. Nah, biasanya Kak Adel pengen tahu juga nih kira-kira hobinya Irma itu apa sih? Suka main apa di sekolah gitu atau di rumah? Kalau hobinya nonton film. Nonton film. Oke, biasanya nonton film apa deh? Iya, Kalau Kak Adel boleh tahu. film-filmnya Disney atau apa Oke. ya, yang ada di Netflix gitu, biasanya dipilihin sama mama. Oh gitu, berarti suka animasi-animasi yang ada di Disney ya? Kalau Kak Adel boleh tahu, Iya, princessnya suka apa nih? Kalau dari Disney? Suka Princess Belle mungkin atau Cinderella, Snow White? hmm, bukan princessnya suka.
Yang Oh, ada yang di Wreck It Ralph. oh, Ralph, oke, oke, oke. Ya, Kak. Yang kecil yang Iya. rambutnya warna-warni itu ya, yang Mm, dikuncir-kuncir. iya, Oh iya, itu tuh Kak Adel juga iya. tahu. Oh gitu, oke. Selain nonton film, kalau Kak Adel boleh tahu, biasanya kegiatannya ngapain aja, Irmai? Kalau misal pulang sekolah gitu, atau ada les khusus mungkin? Ada les. Les apa, Irmai, kalau Kak Adel boleh tahu? Ada les matematika sama bahasa Inggris. Wow, les matematika, oke. Sama bahasa Inggris ya? Iya, Oke, Irmai memang suka pelajaran matematika, Dek. karena nggak suka makanya mama ini daftarin les. Oh gitu, karena nggak suka jadi dilesin sama Iya, mamanya ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi Irma so far enjoy nggak ngejalanin lesnya selama ini? enjoy. Enjoy ya. Oke. Kalau Kak Adel boleh tahu, biasanya les matematika sama bahasa Inggrisnya di hari apa? Hari Senin sama Mm-mm. hari Kamis. Hari Senin sama hari Kamis. Oke. Selain Ya, itu, berarti setelah pulang sekolah biasanya nggak ada kegiatan apa-apa ya, Irma ya? ada les ngaji kalau habis maghrib. Oke. Les ngajinya habis maghrib. Oke. Iya. Oke. Kalau misalnya Kak Adel boleh tahu nih, biasanya Irmai suka main games gak sih kalau di rumah atau kalau lagi ada waktu luang? Suka. Oh suka. Game apa kalau Kak Adel boleh tahu? Game yang itu apa namanya kayak fashion fashion gitu Kak. Oh fashion fashion, berarti suka ganti-ganti Iya, bajunya gitu-gitu ya? iya, iya. Oke. Biasanya kalau main game pakai gadgetnya siapa? Dikasih handphone sama mama atau pakai handphone mama? Dipinjemin sama mama. Oke, pakai handphone ya. Berarti. Pakai ini iPad. Oh, pakai iPad. Oke. Iya. Irmai, kalau Kak Adel boleh tahu, biasanya kalau belajar di sekolah udah pakai komputer belum, Dek? Ada pelajaran komputer. Oh, ada. Biasanya sudah pelajarin apa tuh? Ngetik-ngetik atau Excel atau apa? Baru diajarin pakai Paint, Oh, baru pakai Paint, berarti gambar. gambar-gambar ya. Oke. Iya, Oke. So far enjoy nggak, Irmai, kalau misalnya lagi gambar-gambar gitu? suka sih tapi susah gerakin mouse-nya. Oke, masih agak susah berarti untuk gerakin mouse-nya ya. Iya, Tapi di rumah iya. ada komputer, ada laptop? Ada laptopnya mama. Oh, ada laptop mama. Oke. Kak Adel mungkin izin untuk coba ngobrol sama mamanya dulu ya, Irma ya. Oke. Halo, Mam. Halo Kak. Iya, tadi sudah coba ngobrol-ngobrol nih sama Irma ya terkait kesukaannya. Kalau Kak Adel boleh Iya, tahu, sebelumnya yang daftarkan Irma ke kelas algoritming ini sendiri siapa ya, Mam ya? Mama atau papanya? saya sendiri. Oh, ya, mamanya sendiri. Oke, Mm. berarti kalau boleh tahu nih, kenapa sih Mama pengen daftarin Irmai untuk ikut di kelas algoritmix? Sebetulnya karena ya biasa ibu-ibu ya Mbak, biasanya itu Mm-mm. kan kita ada kayak apa namanya komunitas gitu dan kebetulan Oke. teman-teman saya tuh anak-anaknya tuh pada ini apa namanya aktif gitu. Ada Oke. yang udah bisa bikin game sendiri gitu, ikut Oke. kompetisi di mana-mana gitu. Ada Mm-mm. beberapa anak dari teman yang seperti itu gitu. Dan Oke. kebetulan saya melihat anak saya sendiri juga sebetulnya barangkali dia punya potensi gitu. Cuman kadang Oke. dia karena anaknya tuh nggak terbiasa untuk eksplorasi gitu, jadi coba saya arahkan gitu. Oke, baik. Sebelumnya Kak Adel coba mau kasih apresiasi dulu nih sama Mama karena Mama juga sadar ya akan teknologi saat ini gitu. Karena memang saat ini kan semuanya sudah serba digital ya, Mam ya. Dari segi tadi Kak Adel Iya, juga udah coba tanya sama Irmai, katanya di sekolah memang sudah belajarnya juga sudah menggunakan komputer seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Adel boleh tahu, Mama tahu algoritmik sendiri sebelumnya dari mana, Mam? Pernah lihat di dari mana temen gitu? juga, Oh, dari teman. dari temen Oke. juga. Heeh. Oke, berarti anaknya ada yang les di algoritmik, Mam, atau gimana? Dulu katanya sempat, tapi habis itu kayaknya nggak lama gitu kan. Entah alasannya Hmm. apa ya gitu. Tapi terus Oke. ya udah gitu. Saya coba kulik-kulik karena memang kalau dari kata teman saya memang apa ya namanya ya, kayaknya cocok gitu. Kita masukkan anak gitu ya seusia kayak misalkan anak saya itu kayaknya cocok gitu dikasih pelajaran tambahan dan Oke. ya udah mau coba aja dulu gitu. Oh gitu, berarti mau coba dulu ya. Oke, kalau Mm-mm. misalnya tadi coba Kak Adel rangkum sedikit ya terkait dari perkenalan sedikit sama Irmai. Memang kebetulan tadi kan Irmai juga sudah dileskan untuk dari segi matematika dan juga bahasa Inggrisnya ya, Mam ya. Iya. Oke, baik. Berarti
memang kalau misalnya dari segi itu sendiri, memang kalau misalnya kita belajar matematika itu kan yang dilatih adalah logical thinkingnya ya, Mam ya, problem solvingnya juga Mhm. gitu. Bagaimana cara dia bisa Iya. memecahkan masalah dalam bentuk soal gitu. Karena memang matematika itu kan ya memang kita harus cari jawabannya seperti itu. Jadi memang Mhm. kalau misalnya Kak Adel coba menganalisa, sepertinya memang Irma ini sudah terbiasa dengan problem solving seperti itu. Mungkin nanti bisa kita coba bantu arahkan terlebih dahulu ya. Oke, terus Iya. juga selain itu, Irma juga suka yang namanya nonton film Disney dan lain-lain gitu kan. Mhm. Oke, mungkin tadi Kak Adel juga sempat miss nih. Kak Adel mau coba sobat tanya sama Irma. Irma suka gambar nggak sih, Dek? Suka, tapi kalau gambar di laptop belum terlalu bisa karena belum bisa gerakin mouse-nya. Oke, karena tadi udah belajar pen ya dari sekolah ya. Iya. Oh iya, Iya. tidak apa-apa. Berarti selama ini kalau misalnya gambar-gambar masih di kertas gitu ya, Mai? Iya. Oke, baik, gak apa-apa. Jadi nanti pada saat proses ini memang sebetulnya Irma juga sudah familiar nih. Dia juga suka menggambar gitu ya, Mam ya. Nah, kalau misalnya kelas yang Kak Adel coba arahkan, kebetulan memang di sini kita kan belajar tentang coding dan juga desain ya, Mam ya. Nah, untuk coding ini sendiri memang mungkin gambarannya cukup menyeramkan gitu. Karena biasanya kalau coding itu dalam bentuk tulisan, sintaks-sintaks atau skripnya itu dalam bentuk tulisan. Nah, di sini untuk di kelas algoritma ini sendiri nanti kita coba akan mengenalkan coding kepada Irmai dalam bentuk sederhana gitu, Iya. Mam, yang bisa dikuasai oleh dia, yang bisa disukai karena memang bentuknya itu secara Oke. visual gitu. Nah, mungkin Kak Hmm. Adel sedikit untuk menjelaskan terkait dari algoritmik sebelum kita masuk ke kelas praktikal, boleh ya? Oke, boleh. Oke, Kak Adel izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, sudah kelihatan ya, Mam ya? Sudah. Sudah baik. Jadi kalau untuk di kelas sorry, kalau misalnya untuk yang tadi Kak Adel cek sudah Kak Adel analisa, jadi memang untuk umur-umurnya Irmai pada saat ini kan di umur 8 tahun ya, Mam ya. Dia juga sudah 9 tentang tahun? Oh, sorry, 9 tahun. Iya. Oh, oke, sorry, 9 tahun baik. Di umur 9 tahun saat ini, Irma itu suka bermain game, terus dia juga suka menggambar, dia juga sudah dilatih untuk matematikanya ya, Mam ya. Nah, di situ kita Iya. bisa coba arahkan, kalau misalnya untuk Kak Adel sendiri, coba kita arahkan di kelas yang namanya pemrograman visual. Seperti itu, Hmm. Mam. Jadi, untuk kelas pemrograman visual ini sendiri adalah memang khusus untuk anak-anak di usia 8 sampai dengan 11 tahun. Seperti itu, Mam. Sorry, 12 tahun. Dan untuk apa saja sih yang akan dipelajari oleh Irmai nantinya? Jadi pada saat untuk kelas pemrograman visual ini, Irmai akan menguasai yang namanya bahasa pemrograman Scratch. Yaitu Oke. bahasa pemrograman Scratch ini adalah bahasa pemrograman yang akan digunakan oleh Irmai nanti pada saat membuat project, Mam. Jadi projectnya itu adalah dalam bentuk game. Seperti itu ya, Mam ya. Oke. Oke, nah nanti dalam bentuk perintah-perintahnya yang biasanya sintaks-sintaks itu dalam bentuk teks yang sangat amat rumit, di sini kita akan coba sederhanakan kembali dan kita akan membuat secara visual yang lebih sederhana gitu, yang bisa diterima oleh Irmai. Nah, untuk belajar Oke. di Scratch ini sendiri, nanti perintah-perintahnya dalam bentuk Lego atau dalam bentuk-bentuk puzzle seperti itu. Irmai Hmm. biasanya suka main Lego nggak? Suka. Suka ya, main Lego, main puzzle gitu ya. Nah, di Ya. sini nanti Kak Adel akan ajarkan untuk bikin gamenya sendiri menggunakan puzzle-puzzle. Jadi dia Irmai bisa nih ngegerakin yang namanya objeknya Irmai. Misalnya di sini dalam bentuk apa nih Irmai? Kalau yang Kak Adel tunjuk. Kucing? Kucing ya. Oke, nanti gamenya sendiri, Irmai akan mendapatkan satu karakter. Irmai boleh nanti gerakin sesuai dengan yang Irmai mau. Misalnya Irmai mau geraknya kucingnya bisa maju ke depan, atau misalnya dia bisa lompat, atau bisa lari, dan lain-lain. Itu nanti untuk perintahnya menggunakan Lego, seperti itu, menggunakan puzzle. Jadi cuma drag and drop. Oke? Hmm. Menarik nggak kira-kira nih kalau Kak Adel jelasinnya? Suka ya, kira-kira ya? Iya. Oke, nih seperti ini kira-kira gambarannya. Jadi nanti Irmai tugasnya adalah untuk menggerakkan karakter kucing atau nanti Irmai misalnya mau bikin karakter sendiri boleh. Irmai mau gambar-gambar misalnya diganti jadi unicorn atau diganti Hmm. jadi apa ya, misalnya ikan. Jadi nanti untuk temanya adalah di laut misal. Nah, nanti pada saat Irmai untuk menggerakkan objeknya Irmai, menggerakkan si kucing ini, Irmai cukup drag and drop apa saja perintah yang sudah ada tersedia di kolom perintahnya. Seperti itu. Misalnya Irmai mau ikannya berenang ke depan atau misalnya nanti akan melangkah dan lain-lain seperti itu ya Irmai ya. Ya. Oke, nah setelah ini Kak Adel akan mengajak kelas praktikal kepada Irmai. Kita akan main game setelah ini, oke? Siap Oke. ya? Oke. Nih, Kak Adel coba kasih gambaran untuk dari segi alur gamenya.
Kalau yang Irmai lihat saat ini ada gambar apa aja Irmai di dalam kotak warna hitam ini? Nih yang Kak Adel tunjuk ini Oke. gambar apa kira-kira? Hmm, Kalau untuk apa dari ya? temanya sendiri, sorry Kak Adel tadi belum jelaskan ya. Dari segi temanya ini adalah luar angkasa. Nah, kira-kira Oh, untuk yang gambar warna kuning ini adalah gambar apa? matahari. Matahari, good. Terus yang ada di lingkaran ini adalah bumi. Oke, Oh, bumi ini adalah tempat yang sekarang kita tinggali. Nah, di sini ada planet yang berwarna merah. Irmai tahu, Irmai untuk planet yang warna merah ini kira-kira apa? Mars. Mars, good. Jadi, nanti untuk perintahnya adalah gimana caranya Irmai di sini sebagai astronot. Nah, Irmai nanti akan mengarahkan robot-robotnya Irmai terbang ke Mars untuk melakukan penelitian. Penelitian apa sih? Jadi, di sini kita bisa lihat ya, mataharinya lama-lama makin dekat ke bumi. Jadi jadi mataharinya ini sangat amat panas kan ya kalau matahari ya. Karena dia sudah makin mendekat ke bumi, jadi buminya ini akan semakin panas. Nah, kenapa Irmai nanti akan melakukan penelitian, mengirimkan robot-robotnya Irmai untuk lihat nih kira-kira di Mars bisa nggak ya, cocok nggak ya kalau ditinggalin sama manusia. Kalau misalnya cocok nanti kita akan pindah semuanya ke Mars. Seperti itu ya Irma ya. Oke, Oke. nanti sebelum Irmai bisa menugaskan robot-robotnya Irmai pindah ke Mars, kita juga akan melakukan misinya terlebih dahulu. Gimana supaya robot-robotnya Irmai bisa bisa terbang menggunakan roket ke Mars. Caranya adalah mengumpulkan koin-koin atau bekal yang akan dibawa dari robot-robot itu sendiri dari bumi ke Mars. Seperti itu ya Irma ya. Ya, Kak. Oke, sekarang Kak Adel mau dong coba kita buka platformnya ya. Kita coba main game sama-sama. Kak Adel izin untuk close share screen-nya dulu. Oke, Kak Adel udah kirimkan untuk link platformnya melalui chat Zoom. Irmai boleh dibantu untuk klik terlebih dahulu. Sebentar. Oke, Sudah. sudah ya. Irmai boleh dibantu untuk share screen-nya, untuk share screen-nya Irmai, biar Kak Adel boleh lihat. Yang mana yang diklik, Kak? Oke, jadi di bawah tuh ada tombol warna hijau, di samping love warna hijau, bacaannya share, boleh dibantu klik. Sudah. Sudah, setelah itu boleh langsung klik share, yang warna biru, button warna biru. Oke, sudah. Oke, sudah ya Irma ya. Baik, tadi kan Kadel sudah kirimkan untuk username-nya di kolom chat, Ya, boleh dibantu untuk masukkan di bagian sini. sudah. Sudah, boleh diklik langsung ke next-nya. Sudah. Sudah, oke. Setelah itu boleh dibantu klik di bagian course yang Kak Adel lingkarkan. Sudah. Oke, setelah itu Irmai boleh dibantu untuk bagian nomor 10 di bagian practical part. Boleh dibantu klik? Sudah. Sudah, oke, good job. Boleh dibantu scroll ke atas terlebih dahulu, Irmai? Oke, stop. Oke, nah di sini ada lesson 3 bacaannya pemrograman virtual masterclass. Irmai boleh dibantu untuk klik bagian nomor 4 ya. Oke, di sini sudah masuk ke gamenya ya Irmai. Pertama Kak Adel coba arahkan. Pertama Irmai boleh diklik bantu untuk di continue-nya. Good job. Oke, di sini coba Kak Adel arahkan terlebih dahulu ya Irmai. Di sini kita ada 3 tabel. Pertama, ini untuk tabel pertama, ini tabel kedua, ini tabel ketiga. Oke, nah Irmai bisa lihat nih di tabel ketiga tadi ini ada gambar apa? Robot. Robot, betul. Tadi kan yang Kak Adel arahkan untuk tugasnya sendiri, misinya adalah robotnya untuk mengumpulkan koin-koin terlebih dahulu untuk bisa berangkat ke Mars. Betul ya? Ya. Oke, baik. Nah, di sini Kak Adel coba arahkan. Pertama, di sini kita ada terbagi menjadi 3 tabel. Ada tabel pertama yaitu isinya adalah puzzle-puzzle yang nanti akan disusun oleh Irmai. Misalnya di Hmm. sini ada straightforward. Kalau boleh tahu nih, Irmai tahu nggak nih artinya straightforward itu apa? eh,
Maju. Betul, pinter. Good. Berarti di sini adalah maju. Lalu untuk bagian kedua di sini ada apa bacanya? Turn left. Turn left. Oke, pinter. Untuk turn left ini sendiri artinya apa, Irmai? eh ini ke kiri, belok kiri. Belok kiri, betul. Lalu di sini ada yang namanya turn right ya. Iya, Artinya belok kanan. belok kanan, pinter. Nah, lalu di tabel kedua di sini adalah nanti yang akan Irmai pindahkan puzzle-puzzlenya akan dipindahkan ke sini. Misal di tahap ketiga ini kan Irmai kira-kira perintahnya harus apa nih Irmai untuk mengambil koin-koin yang ada di depannya? Harus ini, robotnya jalan maju. Betul, jalan maju. Nah, nanti di sini Irmai boleh menyusun puzzle-puzzle yang di sini perintah-perintahnya seperti jalan maju, belok kiri, atau belok kanan dipindahkan ke dalam tabel yang ada di nomor 2. Mengerti ya? Iya, Oke, iya. coba Kak Adel mau minta tolong sama Irmai, boleh dipindahkan untuk step forward atau maju ke depan ya. Kira-kira butuh berapa? Butuh berapa langkah kira-kira untuk sampai di akhir koinnya? Boleh dibantu hitung? Satu, dua, tiga. Good, ada 3. Berarti untuk step forwardnya kita butuh berapa? Tiga. 3, good job. Boleh dipindahin di drag ke nomor 2. Gini. Good job, betul. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, nah untuk menjalankan perintahnya Irma yang sudah Irmai buat, boleh dibantu klik di bagian run-nya. Oke, di bagian sini. Good job. Oke, yeay. Berarti dia sudah makan 3 koin ya Irma ya. Kita bisa Ya, lanjut. Oke, boleh diklik di continue-nya. Oke, bisa langsung klik continue. Di sini kita, wah ternyata ada level up nih. Kita harus ada belokannya Irma ternyata. Kira-kira perlu untuk beloknya gimana ya Irma ya? pilih yang turn left. Turn left, pinter. Berarti sebelum kita belok, Irmai sendiri harus berjalan untuk robotnya berapa langkah nih untuk ngambil 2 koin yang ada di depan. Berarti Irmai butuh berapa langkah ke depan? Dua langkah. 2 langkah. Oke, berarti tadi langkah ke depan untuk langkah majunya bisa menggunakan straight forward. Bisa dipakai Ya, 2 kali. Oke, setelah itu Irmai harus menghadap ke kiri. Oke, kiri. setelah belok kiri, kita juga harus... oke, berarti Irmai butuh ke kirinya berapa kali kira-kira? Oh, satu kali. 1 kali, pintar. Nah, setelah belok 1 kali, Irmai harus mengambil koin yang ada di depan. Ini kira-kira butuh berapa langkah? Dua. 2, good job. Berarti bisa dimasukin step forwardnya di 2 kali. Oke, bisa di run untuk... Oke, bisa dijalankan. Good job, robotnya belok kiri. Dan makan 2 langkah. Yeay, dia sudah berhasil sampai ujung. Oke, kita bisa Ya, lanjut? Lanjut, oke. Nah, oke, bisa langsung klik continue. Di sini bisa dilihat, oh ternyata kita tugasnya jauh lebih berat dari yang sebelumnya nih Irmai, karena kita sudah masuk ke level 3. Di sini ternyata di dalam depan robotnya ini ada kotak berwarna merah. Lalu tugasnya Irmai adalah bagaimana cara memindahkan kotak berwarna merah ini dipindahkan ke dalam button yang ada warna hitam ini supaya Irmai bisa bergeser nanti untuk mengambil koinnya. Mengerti ya? oke. Oke, Ya, coba dong Kak Adel pengen tahu nih gimana caranya Irmai bisa mengambil untuk si kotak merah ini dipindahkan ke button warna hitam. Sebelumnya Kak Adel menjelaskan di sini kita ada penambahan 2 puzzle nih. Ya kan warna pink dan juga warna merah. Untuk yang warna ungu ini sendiri, untuk puzzle-nya sendiri kan namanya adalah tag cargo. Kalau boleh tahu nih, Irmai tahu nggak artinya tag cargo itu apa? take artinya ini, diambil. Diambil, good job. Ambil. Terus lalu di bawahnya ada put cargo. Berarti artinya Ditaruh. ditaruh, betul. Berarti nanti kita bisa menggunakan perintah tag cargo untuk mengambil kotaknya, put cargo untuk menaruh kargonya. Seperti itu ya, Irma ya? Ya, Oke, boleh disilakan untuk dilanjutkan gamenya. berarti maju sekali, Oke, terus diambil, oke, good. terus maju sekali, dua kali. It's okay, nggak apa-apa. Nanti kalau salah kita coba lagi aja. Oke,
Ditaruh. Mm-mm. Terus step forward lagi. Oke, boleh langsung diklik untuk dijalankan. Oke, good job. Kita jalan. Good job. Yeay, dia finish. Berarti tanpa ada kesalahan nih. Good job sekali. Pinter sekali untuk ngarahinnya. Bisa langsung klik continue. Kita lanjut ke level berikutnya, ya, Irmai. Oke, bisa klik continue lagi. Nah, di sini kita coba lihat. Ini sama seperti di level pertama ya, Irma ya. Cukup jalan lurus ke depan. Tapi untuk langkahnya dia jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Seperti itu ya, Irma ya. Nah, kalau Iya, misalnya Kak Adel coba minta arahkan Irmai, kalau misalnya untuk menggunakan step forward berarti harus sampai 6 kali. Betul ya? Nah, oke, ya, nanti pada saat itu kan akan banyak ya Irma ya, jadi satu-satu gitu. Ini baru contoh. Nanti kalau pada saat Irma sudah membuat game sendiri, supaya nanti robotnya jalannya lebih banyak, kan tidak mungkin kalau Irma harus pakainya satu-satu seperti itu ya Irma ya. Nah, iya. di sini kita sudah ada penambahan untuk puzzle namanya repeat. Irma pernah dengar repeat itu artinya apa? Repeat itu eh, belum tahu. Belum tahu. Oke, tidak apa-apa. Jadi repeat itu artinya mengulang. Jadi, Oh, nanti tugasnya Irmai bisa nih kita pakai puzzle untuk mengulang ini supaya langkahnya Irmai cukup menggunakan repeat. Lalu di sini di sebelahnya ada angka ya Irmai ya. Di sini kita bisa klik untuk angkanya, bisa ditentukan berapa jumlah langkah yang perlu robotnya lakukan. Seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan step forward lagi. Seperti itu ya hmm, Irmai ya. Oke, iya. boleh langsung coba dipindahkan untuk dari puzzle di repeat ini dipindahkan ke sebelah sini. Gini, Kak. Betul, boleh coba. Setelah itu kira-kira perintah yang perlu supaya robotnya bisa maju ke depan, kita perlunya pakai apa sih? Puzzle apa? Belok kiri, Yang belok kanan, atau lurus? Good di job. sini apa Oke. di sini? Boleh ditaruh di dalamnya aja. Oke. Oke, setelah itu di sini ada angka. Kira-kira robotnya perlu berapa langkah ya? Boleh dibantu hitung dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Good job. Berarti bisa diganti jadi angka? Enam. Oke. Sip. Setelah itu kira-kira ada lagi yang perlu ditambahkan? Hmm, Menurut Irmai? nggak ada. Nggak ada. Oke, boleh coba langsung dibantu jalankan. Oke, wah dia bisa jalan berarti 6 langkah ke depan ya Irma ya. Iya. Oke, good job. Keren. Sudah sampai di tahap ini kira-kira gimana? Seru nggak? Seru. Mau dilanjut? Mau. Oke, boleh klik langsung di continue. Nah, di sini gamenya lagi-lagi belok nih. Kira-kira dia butuh berapa langkah ke depan Irma? Kita pakai di sini masih ada nih puzzle untuk di puzzle repeatnya ya. Berarti Irma seperti tugas yang tadi, nggak perlu untuk memindahkan si straightforward ini sebanyak langkah yang ada di robot. Jadi kita perlu pakai si repeat ini aja. Kira-kira dia Hmm, butuh berapa langkah nih Irma untuk ke depan nih? empat. 4. Oke, tidak apa-apa. Boleh coba dipindahkan untuk di drag bagian puzzle repeatnya. Ini. Iya, betul. Boleh. Setelah itu dipindahkan apa lagi? Step forward. Oke. Setelah itu untuk jumlah langkahnya kira-kira dia butuh berapa? Empat. Boleh dimasukkan terlebih dahulu. Terus Habis itu turn apa? left. Oke. Terus ini lagi. Oke. Sama ini. Oke, boleh. Sekarang tinggal di run atau dijalankan robotnya. Oke. Ups. Ya, Lah, ternyata jatuh, dia Kak. kelebihan satu langkah. Nggak apa-apa. Nanti kita boleh coba ulang lagi. Boleh di restart? Oh, Oke, kira-kira kalau misalnya yang tadi sampai robotnya jatuh, yang salah ada di mana nih kira-kira? oh ini ya, Kak ya. Mm-mm. Berarti 3 langkah aja. Betul. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Ternyata tadi kelebihan satu ya, Irma ya? Iya. Oke, good job. Dia sudah belok kiri.
Wah, Oh, ternyata masih kurang juga. Nggak apa-apa, coba kita restart lagi. berarti tambah satu. Betul, boleh diklik lagi. Oke, coba kita jalankan lagi. Oke. Yeay, robotnya sampai di akhir. Nggak apa-apa ya, tadi sempat salah. Iya, Hanya belajar, it's okay. Boleh lanjut, klik continue. Kita lanjut ke level 6. Oke, bisa klik continue. Nah, di sini bisa dilihat ternyata robotnya ngadep belakang, Irmai. Nah, di sini kita udah tinggal one step lagi nih untuk menuju ke roketnya ya. Di sini roketnya. iya. Oke, dan ternyata di sini ada tantangan baru, ternyata robotnya ini menghadap ke belakang. Kira-kira gimana caranya Irmai supaya robotnya ini bisa ngadap ke depan, lalu dia bisa ambil kargo yang ada di merah ini, dipindahkan ke button warna hitam ini. Coba dong Kak Adel pengen tahu nih. Gak apa-apa salah, nanti coba kita bantu koreksi sama-sama ya. Hmm, Kira-kira apa yang diperlukan sama Irma ini untuk robotnya supaya bisa belok muter ke arah kargonya? dan right Oke, dua kali, oke, terus step forward sekali, oke. terus ambil kargo, Hmm, langkahnya satu kali, oke, put kargo, oke, step forward. oke. Coba kita jalankan untuk robotnya. Oke, oke. Dia sudah take kargonya. Oke, dia sudah taruh kargonya. Oke, good job. Keren banget, Irmai. Padahal Kak Adel nggak ngasih tahu arahannya loh. Tapi Irmai bisa gimana cara ngarahin untuk robotnya supaya masuk ke roketnya ya. Bos, boleh diklik Iya, untuk di continue-nya. Oke, ternyata tadi setelah kita lihat robotnya sudah masuk ke dalam roket. Sekarang tugasnya iya. Irmai adalah klik untuk di button bendera hijau untuk menerbangkan roketnya ke Mars. Boleh dibantu klik? Yeay. Oke, good job. Yeay. Boleh langsung di ini aja ya, kita coba close share screen ya. Oke, Irma good job sekali. Kak Adel suka sekali ngelihat tadi gimana sih rasanya pada saat praktikal. Seru nggak gamenya? Seru karena baru pertama kali. Seru ya, baru pertama kali ya. Tadi kan gimana cara Iya, pindah-pindahin puzzle-nya gitu. Jadi Irma bisa ngegerakin robotnya. Kayak gitu. Tadi kalau iya. misalnya Kak Adel lihat, kira-kira dari Irma sendiri ada kesulitan nggak pada saat proses Ini praktikalnya? masih bingung ngitung langkahnya gitu, Kak. Ngitung langkahnya ya. Tapi so far Ya, oke-oke ya. iya, Iya, oke. Tadi Kak Adel juga udah lihat nih, kalau misalnya dari segi Irmai sendiri, Irmai itu fokus, Irmai itu ngerti gimana caranya Kak Adel untuk mengarahkan Irmai untuk perintah-perintahnya ya. Bahkan tadi ada sempat Kak Adel juga diem aja, terus Irmai sendiri yang ngegerakin gimana caranya sih untuk supaya robotnya bisa belok ke kanan, sorry, untuk bisa muter gitu. Irmai itu butuh apa gitu. Dan ternyata tadi pas Kak Adel diemin, wah ternyata Irmai bisa ngejalanin itu sendiri gitu. Terus tadi juga sempat salah, nggak apa-apa banget, namanya juga kita baru pertama kali belajar ya Irmai ya. Tadi pada saat iya. salah juga Kak Adel nggak perlu tuh ngarahin kira-kira apa sih yang perlu ditambahin atau dikurangin. Ternyata Irmai bisa Hmm. sendiri seperti itu. Good job Irmai. Tapi Irmai enjoy ya so far untuk belajar untuk praktikalnya. Kenapa, Kak? Tadi Irmai berarti nyaman nggak untuk belajarnya? Menyenangkan nggak kira-kira? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Nanti kalau misalnya ke depannya nih Irmai untuk membuat game seperti tadi bahkan lebih banyak game lagi atau karakter lagi kira-kira Irmai setuju nggak? Mau nggak? Setuju. Mau? Mau. Semangat nggak kira-kira kalau misalnya Kak Adel mau ngajarin Irmai untuk bisa bikin game lebih lanjut lagi? Semangat. Semangat ya. Oke deh, terima kasih Irmai. Kak Adel mau ngobrol sama Mama dulu boleh? Boleh. Boleh ya, oke. Mama, tadi sudah lihat ya gimana caranya Irmai untuk praktikalnya gitu, untuk dari segi kelas Iya. algoritma itu sendiri. Oke, nah kalau misalnya dari Mama sendiri, kira-kira ada nggak nih pendapat setelah melihat Irmai nih mencoba-coba gitu? Menarik ya, Kak ya. Karena Hmm. waktu awalnya, karena benar, kalau saya kan bukan orang IT gitu, jadi Mm-mm. nggak tahu coding itu seperti apa gitu. Tapi Oke. karena apa namanya, tadi udah dikasih pandangan gitu ya, metode pembelajarannya ternyata bukan pakai yang
ini ya bahasa pemrograman yang rumit ya buat Iya, anak iya. seusia 9 tahun gitu. Ternyata Mm-mm. emang pakai tadi visual gambar-gambar gitu dan sepertinya anak saya juga nyaman gitu dengan metode pembelajarannya karena juga ada apa ya istilahnya tuh komunikasi ya sama tutornya. Jadi nggak dilepas gitu. Mm-mm. Awalnya sempat khawatir karena saya pikir kalau pembelajaran online benar-benar yang full mandiri, tapi ternyata enggak ya kalau di sini ya. Betul, betul Gitu. sekali, Mam. Oke, jadi mungkin sedikit ke Adel tambahan ya, Mam ya. Betul sekali tadi apa yang sudah Mama sampaikan. Emang tadi kalau misalnya pada saat kita lihat, memang anaknya terlihat sedikit enjoy ya, Maya. Maksudnya memang sangat enjoy Iya. gitu untuk menjalankan misi-misinya gitu, untuk memindahkan tadi si Hmm. robot itu untuk bisa terbang ke roket. Yang tadi Kak Adel sudah jelaskan, memang dari segi fokus anaknya sendiri memang sudah bagus gitu, Mam. Terus juga dari segi confidence-nya dia nih untuk bisa memperbaiki apa kesalahannya, memang sudah cukup baik seperti itu. Terus memang betul tadi yang Mama bilang, karena memang kelas di sini itu kita akan yang namanya lebih banyak interaktif gitu. Jadi anak juga akan Oke. lebih banyak dilatih untuk komunikasinya ya Mam ya. Karena nanti untuk Hmm. tutornya sendiri, nggak cuma hanya memberikan dalam bentuk materi, tapi kita semua dalam bentuk praktikal gitu. Jadi nanti anak-anak Oke. seperti Irma sendiri memang bisa langsung mencoba tuh bagaimana sih cara kerjanya gitu. Jadi memang sudah dilatih apa itu tadi critical thinkingnya dia, terus problem solvingnya dia, seperti itu. Tadi yang Kak Ade lihat juga Irmai sendiri ini good job sekali. Dia sudah pinter bagaimana cara bisa untuk mendengarkan arahan dengan baik gitu ya. Terus juga dia fokus gitu anaknya. Terus dia yang tadi Kak Adel juga udah jelaskan, memang dia dari segi problem solvingnya juga sudah oke. Tanpa Kak Adel arahin, dia sudah bisa gitu. Nah, mungkin Hmm. tadi yang mungkin Mama juga bilang ya, untuk dari segi algoritmik ini sendiri, dari sistem pembelajarannya betul dia memang interaktif. Terus juga untuk dari segi tutornya, nanti dari segi mama juga bisa lihat anaknya nih kira-kira cocok atau tidak untuk belajarnya seperti itu. Karena memang Hmm. dalam proses pembelajaran kita akan seperti ini, Mam. Untuk dari segi bahasa pemrogramannya juga sangat amat menarik ya. Dia dalam bentuk Hmm. visual gitu. Jadi tidak tidak anak-anak juga tidak cepat boring gitu. Emang yang sangat Hmm. amat kita tekankan yang tadi sih, Mam. Kita gimana caranya melatih komunikasi anak gitu, percaya dirinya dia. Terus tadi Mama juga bisa lihat untuk dari perintah-perintah gamenya itu menggunakan bahasa Inggris ya, Mam ya. Jadi kita memang akan Iya. melatih bagaimana caranya dia lebih nyaman untuk berbahasa Inggrisnya dia gitu. Kita akan latih seperti itu, Mam. Jadi nanti ke depannya harapannya adalah Irmai supaya lebih jago lagi untuk bahasa Inggrisnya seperti itu. Dan dia juga dilatih bagaimana cara dia confidence dia untuk ngobrol dengan teman-teman sebayanya maupun dengan tutornya seperti itu. Itu akan sangat Oke. sangat amat terpakai nanti ke depannya, Mams. Gitu sih. Hmm. Paling Hmm. kalau misalnya yang Kak Adel tambahkan juga nanti pada saat ke depan, mungkin Mama juga sudah melihat dari potensi anaknya sendiri ya, Mama ya. Kalau misalnya nanti ke depannya Mama ada concern untuk lebih ke arah IT gitu untuk anak-anak gitu. Mungkin ini adalah awal yang bagus. Kenapa? Karena dari segi anaknya juga sudah menunjukkan dari sisi minatnya dia. Lalu juga kalau misalnya dilihat dari segi passionnya juga memang sudah passion nih ke arah pemrograman dan IT gitu ya, Mama ya. Nah, kita bisa Iya. lihat juga nanti untuk prospek kerjanya untuk IT sendiri untuk saat ini memang sudah besar, Mam, gitu. Nah, kenapa sih, apa sih benefitnya gitu yang akan didapatkan oleh Irmai pada masa ke depan? Karena memang ini tuh adalah suatu investasi. Namanya pendidikan itu adalah investasi masa panjang ya, Mam ya. Mungkin saat Hmm. ini kita masih lihat nih struggle-nya Irmai akan banyak belajar, terus dia akan banyak menerima ilmu baru karena untuk umur-umurnya Irmai saat ini kan masih di golden age ya, Mam ya. Untuk dari segi penangkapannya masih jauh lebih bisa menerima gitu, cepet gitu nangkepnya dibandingkan nanti pada saat dia sudah dewasa gitu. Nah, nanti kalau misalnya memang Irmai, sedikit gambaran aja, kalau misalnya memang Irmai ternyata fokus untuk di bagian IT, dia sudah memiliki yang namanya portofolio. Apa itu portofolio? Apa Oh sudah iya. proyek-proyek yang sudah dia kerjakan pada saat ini Hmm. nanti bisa dijadikan portofolio ke depannya, Mam. Seperti itu. Jadi Oke. nanti sangat amat berguna pada saat dia jenjang kuliah maupun pada saat jenjang bekerja. Jadi tidak sangat Oke. kalau misalnya pada saat fresh graduate dia sudah menggunakan ilmunya dia gitu, sudah bisa diterapkan di dalam CV-nya dia. Dan itu value-nya jauh lebih besar dibandingkan teman-teman yang lain masih baru belajar ataupun baru berkecimpung di dunia IT. Seperti itu ya, Mam ya. Hmm. Oke, baik. Kalau Iya. misalnya dari segi praktikal sendiri, dari Mama ada yang ingin ditanyakan?